Cuman sekarang bagaimana pemimpin-pemimpin yang masih baper itu ya segeralah harus move on dan membangun hubungan yang baik lagi dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Walaupun alasan yang dibangun Bu Mega sedang sakit, kita harap tidak serius, tetapi ini akan menjadi isu yang liar gitu terkait bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY, dengan apalagi belakangan ini dengan Pak Jokowi yang masih hangat-hangatnya gitu. Kalau kita lihat yang berseberangan itu kan bukan Mbak Puan, tetapi Bu Mega yang betul-betul pernah berseberangan dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Presiden Prabowo Subianto, Tribuners menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam sidang tahunan MPR pada Jumat hari ini. Presiden Prabowo menegaskan beberapa hal tadi, mulai dari pangan, kemudian ekonomi, ketegasannya menindak elit nakal, sampai hasil nyata hubungan internasional yang dilakukan sejak menjabat sebagai orang nomor satu di tanah air. Lantas bagaimana kita bisa mencermati pidato dari Presiden Prabowo Subianto dan hal penting apa saja yang bisa disoroti dalam pidato tersebut? Momen ini juga menjadi salah satu momen bertemunya para mantan presiden dan mantan wakil presiden di Republik Indonesia. Saya akan membahasnya hari ini, Tribuners, bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia. Sudah bersama dengan saya dalam Tribun News on Focus kali ini ada Bang Fernando ya, Mas. Bang Fernando, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Kabar baik ya, Bang Fernando ya? Sama-sama Mbak Dina, baik. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak Bang Fernando. Kita Ya, berdiskusi sama-sama. kembali dalam Tribun News on Focus kali ini. Pagi tadi kita melihat satu momen perdana dari Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik begitu ya, Bang Fernando ya. Ya. Dan pidato kenegaraannya disampaikan dalam sidang MPR. Mungkin saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando secara keseluruhan bagaimana melihat pidato dari Pak Prabowo dan hal menarik atau hal apa yang kemudian bisa dicermati dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden kita ini, Bang? Ya, kalau kita lihat ini kan apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi pagi ketika di hadapan para anggota MPR, saya kira apa yang disampaikan itu merupakan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh beliau di awal pemerintahan, misalnya seperti masalah makan bergizi gratis, terus kemudian memberikan gizi kepada ibu hamil. Ini kan memang betul-betul murni program dari beliau. Tetapi bagaimana capaian-capaian misalnya kerja-kerja dari lembaga-lembaga lain, saya kira itu belum bisa diklaim sebagai hasil kerja beliau. Terus kalau misalnya terkait dengan naiknya gaji para hakim, ya itu memang keputusan di pemerintahan beliau. Terus kemudian terkait dengan upaya untuk penertiban lahan-lahan yang dikuasai selama ini oleh pihak-pihak di luar pemerintah karena terkait dengan hutan lindung ataupun apa itu, saya kira ini juga perlu dievaluasi oleh beliau karena tadi kan sudah disampaikan ada 3 juta lebih yang tadi menurut apa yang disampaikan beliau ada sekitar 5 juta. Kira-kira ini peruntukannya kepada siapa? Apakah nanti diperuntukkan untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan kelompok tertentu dicaplok tapi diserahkan kepada pihak swasta. Justru seharusnya sebaiknya saya berharap apa yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan misalnya penguasaan tambang misalnya kan dan ada sebuah solusi yang disampaikan beliau misalnya ketika itu dikuasai oleh rakyat atau dilakukan oleh rakyat tinggal dibuat legalitasnya. Kira-kira bagaimana kalau misalnya itu juga dilakukan misalnya di dalam hal penguasaan hutan tersebut ketika sudah dikuasai oleh rakyat dan memang sifatnya itu hanya terbatas untuk kepentingan hidup mereka, misalnya hanya sebatas 2 hektar, 4 hektar, ini saya kira perlu juga dipikirkan oleh beliau supaya ini juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Apalagi beliau berulang kali bahwa apa yang dilakukan pemerintahan beliau adalah untuk rakyat. Saya kira ya memang harus betul-betul secara nyata dilakukan segala sesuatu yang dilakukan, kebijakan-kebijakan itu memang betul-betul untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompok orang. Termasuk juga tentang masalah pemberantasan korupsi, dan itu juga disinggung sampai dikatakan bahwa
termasuk kader Partai Gerindra tidak bisa berlindung, siapapun kan dikatakan tidak bisa berlindung. Saya kira ini yang harus dibuktikan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai nanti predikat sebagai apa omon-omon itu jadi melekat ke beliau, karena beliau yang waktu itu pertama kali mengungkapkan, jangan sampai itu nanti label itu disematkan ke beliau sebagai presiden omon-omon, karena memang secara nyata bagaimana pemberantasan korupsi itu masih dinantikan sampai saat ini oleh masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui baru-baru ini beliau memberikan abolisi amnesti kepada orang yang tersangkut masalah korupsi. Jadi kerja nyata beliau ataupun kebijakan-kebijakan nyata beliau terkait dengan pemberantasan korupsi itu masih terus dinantikan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar mimpi yang ditawarkan kepada masyarakat, tetapi harus menjadi tindakan nyata. Misalnya apa? Misalnya dengan undang-undang perampasan aset, undang-undang merubah undang-undang KPK yang selama ini melakukan ada pelemahan kepada KPK, harus diberikan kekuatan lagi kepada KPK supaya semakin semangat dalam memberantas korupsi. Jadi ini yang masih terus dinantikan oleh masyarakat. Kalaupun tadi misalnya terkait dengan periksa cek kesehatan gratis, ini kan masih hanya sebatas belum secara menyeluruh, termasuk juga tentang pemberian makan gizi gratis. Ini kan masih terbatas, belum secara menyeluruh. Tinggal bagaimana dinantikan oleh masyarakat secara menyeluruh itu bisa dirasakan, bukan hanya segelintir orang. Oke, dari statement Pak Prabowo ini masih untuk kemudian nantinya benar-benar dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, Bang Fernando ya. Kita juga menantikan bahwa statement yang tadi dipaparkan dalam sidang MPR ini juga menjadi salah satu asa untuk dilanjutkan nantinya ke seluruh pelosok negeri. Tadi ada satu hal yang juga menarik mungkin Bang Fernando dalam pidato Pak Prabowo ini kan juga menyinggung diakui secara langsung dan dilaporkan kepada wakil rakyat begitu ya, bahwa banyak BUMN dan BUMD yang nakal begitu. Apakah ini juga bisa dibaca sebagai pesan ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa memang ya pemerintahannya selama 5 tahun akan benar-benar melakukan penindakan terhadap oknum-oknum lah bisa dibilang? Ya, kita masih terus menanti tentang keseriusan beliau, kesungguhan beliau terhadap apa yang dikatakan. Karena misalnya yang saya cermati terkait dengan jumlah komisaris yang beliau katakan cukuplah 5, 4, gitu. Tetapi pada kenyataannya kita masih menemukan di atas 5 atau berapa itu yang itu diisi oleh lingkungan beliau sendiri gitu. Jadi bagaimana misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan BUMN ataupun BUMD, kita masih menunggu gebrakan beliau. Bagaimana misalnya pengelolaan investasi melalui Danantara, penertiban dari bonus-bonus yang diberikan kepada para petinggi BUMN ini sudah memang coba ditertibkan oleh beliau. Kita menanti gebrakan itu dan kita harapkan seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa BUMN ini akan memberikan sumbangan lebih ke APBN dari yang seperti selama ini, tidak seperti yang selama ini misalnya kan yang laporannya memang labanya ada, tetapi itu akal-akalan. Jadi kita harapkan memang pengelolaan BUMN, BUMD itu betul-betul akan bisa diharapkan untuk memberikan sumber pendapatan untuk negara ataupun daerah masing-masing. Jadi kita harapkan gebrakan-gebrakan beliau jadi bukan hanya sekedar lip service ataupun sekedar janji kepada masyarakat, tetapi kita menantikan sampai saat ini, masyarakat pasti menantikan sampai saat ini realisasi apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh beliau. Termasuk juga ketika Pak Prabowo ini menyentil ada satu istilah serakahnomics, Bang Fernando tadi dalam pidatonya juga mengatakan hal tersebut. Apa sedianya yang mungkin bisa dianalisa dari Bang Fernando begitu ya, lewat statement-statement yang kemudian disampaikan Pak Prabowo seolah-olah ini adalah cambuk begitu bagi orang-orang agar tidak bermain dan juga bergeliat untuk melakukan hal-hal negatif, Bang? Ya, terkait dengan secara ekonomi itu ya tinggal bagaimana kita melihat ya kebijakan beliau untuk menertibkan bagaimana orang yang ingin mencari keuntungan lebih kan gitu, keuntungan yang tidak wajar dari mana seharusnya dalam hal melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya kekuasaan pemerintah itu, Pak Prabowo itu memiliki kuasa penuh gitu untuk melakukan, apalagi seperti disampaikan ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk menertibkan orang-orang yang coba melakukan bisnis-bisnis yang
kurang sehat lah, karena seperti istilah Pak Prabowo tadi serakanomik itu. Jadi tinggal bagaimana misalnya terkait dengan eh, para pelaku usaha terkait dengan tambang, terus kemudian eh, minyak goreng, gitu kan, terus kemudian masalah beras. Ini kan tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi untuk bisa menertibkan ini. Jadi kekuasaan itu ada di Pak Prabowo, tinggal bagaimana beliau bisa menguasai ini dalam hal pengelolaan pemerintahan usaha supaya usaha itu betul-betul bisa memberikan manfaat untuk semua, bukan hanya untuk pengusaha, tetapi untuk negara juga untuk rakyat. Mhm. Oke, oke. Jadi menjadi salah satu hal yang punya tombak dari statement Pak Prabowo untuk diteruskan ke bawah ya, Bang Fernando ya, Ya, agar pada akhirnya nanti tidak berhenti hanya sekedar di ucapan lip service saja, namun benar-benar itu yang nanti akan diimplementasikan betul. untuk menuju ke bawah. Bang Fernando, ketika Pak Prabowo dalam pidatonya menyebut peralihan kekuasaan dari presiden terdahulu, Pak Jokowi kepada Pak Prabowo begitu ya, berlangsung begitu smooth. Kemudian Pak Prabowo mengatakan tidak ada gontok-gontokan, tidak ada kemarahan, bahkan diapresiasi juga oleh negara asing dan dipertanyakan bagaimana bisa peralihan kekuasaan ini begitu mudah begitu kan. Sinyal apa yang kemudian bisa kita analisa mengenai peralihan kekuasaan yang disebut berlangsung begitu smooth ini, Bang Fernando? Ya memang itu kita rasakan bersama lah bagaimana peralihan itu begitu smooth dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Walaupun memang ada pihak-pihak yang tidak puas terkait dengan hasil Pilpres, tetapi nyatanya sekarang sudah bisa diatasi dan pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan yang berarti. Walaupun masih ada kritikan-kritikan, itu sesuatu yang wajar. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa negara itu butuh orang-orang yang melakukan kontrol supaya jangan sampai negara itu menjadi negara yang otoriter, negara yang korup kan gitu. Jadi diperlukan pihak-pihak yang di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol kritik terhadap pemerintahan supaya pemerintahan itu diingatkan ketika ada coba melenceng supaya kembali kepada yang seharusnya. Jadi eh, kalaupun negara-negara asing seperti disampaikan oleh Pak Prabowo memuji terkait dengan peralihan pemerintahan eh, Pak Jokowi ke Pak Jokowi itu semua, ya saya kira itu juga pernah terjadi dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dan itulah yang harus kita harapkan di pemerintahan selanjutnya akan terjadi peralihan yang semua di dalam pemerintah supaya apa? Supaya pemerintahan itu bisa bekerja dengan baik, dan itu tujuannya itu apa? Untuk kita semua, untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Jadi kalaupun ada perbedaan, ada ketidakpuasan, ya tinggal bagaimana itu dilakukan melalui lembaga-lembaga yang sudah ada. Misalnya ketika terkait dengan sengketa pemilu ada Mahkamah Konstitusi, itu ada Bawaslu. Ketika ada penyelenggara pemilu yang dianggap berbuat curang, tidak netral, itu ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ada tempat-tempat yang kita bisa mencari keadilan terkait dengan kepemiluan, dan ini kita berharap supaya pemerintahan itu bisa tetap terus peralihannya seperti yang dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tetap semut supaya uh, pemerintah bisa langsung bekerja, tidak ngurusin masalah masalah keberatan-keberatan ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kepentingan bangsa ini. Itu poinnya, agar pemerintah kemudian bisa langsung bekerja ketika sudah dilantik begitu ya untuk menjabat di Ya, posisi presiden. Bang Fernando juga kalau kita melihat di luar konteks pidato dari Pak Presiden begitu ya, ini kan ya, momennya juga cukup hangat karena ya, banyak mantan pemimpin negeri ini yang hadir, Pak SBY hadir, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Yusuf Kala, tadi Budiono, kemudian Ma'ruf Abi juga hadir, begitu kan? Pak Jokowi juga hadir, begitu kan? Kalau kita melihat nama seperti Pak SBY, Tri Sutrisno, Yusuf Kala, Pak Jokowi, ini kan di luar dari hubungan mereka yang sebenarnya baik, tapi narasi yang berkembang itu kan mengatakan bahwa inilah, itulah, kemudian Pak SBY dengan Pak Jokowi demikian, Pak Tri Sutrisno yang sempat
dikait-kaitkan dengan pemakzulan, kemudian pendukung Ya, Pak Jokowi Sylvester yang sempat dikatakan memfitnah Yusuf Kala, begitu kan? Dengan momen pertemuan hari ini, Bang Fernando, bagaimana Bang Fernando bisa menganalisisnya? ya. Jadi memang harusnya seperti ini yang ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa kita. Jadi ketika para pemimpin bangsa itu mau melibatkan diri di dalam perpolitikan, seharusnya rasa ego, terus kemudian baperan itu nggak ada lagi. Karena apa? Karena mereka sudah melibatkan dirinya di dalam perpolitikan. Karena di dalam perpolitikan itu dikenal tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Cuman sekarang bagaimana pemimpin-pemimpin yang masih baper itu ya segeralah harus move on dan membangun hubungan yang baik lagi dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Karena bagaimanapun juga para pemimpin yang pernah memimpin negeri ini itu harus menjadi contoh dan teladan untuk perpolitikan kita, untuk para generasi muda. Karena bagaimanapun juga mereka yang akan dicontoh oleh generasi muda dalam membangun politik ke depan. Karena tidak mungkin yang sekarang-sekarang itu memimpin akan terus memimpin ke depannya, tetapi akan ada pergantian dan harus memberikan pendidikan politik kepada generasi muda bahwa ketika ada perdebatan di luar, ada perselisihan, tetapi ketika untuk kepentingan bangsa dan negara ini harus bersatu. Karena bagaimanapun juga tujuan utama mereka melibatkan diri dalam politik adalah untuk bangsa negara. Kecuali memang mereka untuk kepentingan pribadi, ya bisa aja. Akhirnya bawa perasaan, gampang gampang sedih, gampang marah, dan itu tidak akan bisa terobati karena memang untuk kepentingan pribadi. Tetapi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, harus itu bisa terobati, harus bisa segera pulih dan bisa membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga negara ini butuh kesulitan dari semua elemen bangsa, apalagi para mantan-mantan pemimpin negara ini, karena itu sangat dibutuhkan. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo yang saat ini sedang menjabat membutuhkan pemikiran-pemikiran para pemimpin terdahulu untuk bagaimana bisa mengambil tindakan, keputusan untuk lebih baik yang berakibat untuk kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia. Tapi sayangnya masih kurang satu, Bang Fernando, karena Bu Mega tidak hadir hari ini. Iya, kita harap kalaupun tadi Mbak Puan mengatakan Bu Mega sakit, kita harap tidak serius sakit itu, tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan kan, Ibu Mega beberapa waktu lalu kan mengesahkan Pak Hasto sebagai sekjen gitu. Jadi eh, walaupun alasan yang dibangun Bu Mega sedang sakit, kita harap tidak serius, tetapi ini akan menjadi isu yang liar gitu terkait bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY, dengan apalagi belakangan ini dengan Pak Jokowi yang masih hangat-hangatnya gitu. Jadi tentu saja narasi ini akan eh, menjadi liar di masyarakat kita, mereka akan membangun persepsi masing-masing, perspektif masing-masing terkait dengan ketidakhadiran Bu Mega. Jadi inilah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kalaupun ada perbedaan, ada rasa kecewa terkait dengan satu sosok, terkait dengan sikap politiknya, seharusnya itu sudah selesai karena bagaimanapun juga pemilu sudah selesai. Yang seharusnya sebagai eh, sebagai mantan presiden ataupun presiden kelima menunjukkan kenegarawanannya. Jadi semua elit-elit bangsa ini harus menunjukkan bahwa mereka itu sebagai negarawan yang tidak membawa perasaan terkait dengan situasi politik yang mau tidak mau akan terus berubah. Karena ya seperti tadi istilah yang selalu diungkapkan di dalam politik itu tidak ada teman yang abadi. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Jadi ini sangat terbuka sekali. Dan ini harus betul-betul siap siapapun itu yang sudah melibatkan dirinya di dalam perpolitikan. Apalagi sudah menjadi ketua umum, pernah menjadi presiden. Ini kan harus siap terkait dengan hal yang seperti ini. Jadi kalau saya melihat harus bisa mencontoh misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak
Pak Prabowo. Misalnya kalau Pak Jokowi bawa perasaan terkait dengan perpolitikan, tentu akan kecewa dan akan marah ketika misalnya pada saat Pilpres lalu ada pernyataan ungkapan-ungkapan yang menyudutkan beliau, bagaimana peran serta Pak Prabowo untuk membawa beliau dari Solo ke Jakarta, ataupun Pak Prabowo karena merasa pernah dikhianati, kalau bawa perasaan ketika diajak bergabung tentu akan tidak mau kan gitu. Tetapi karena kedua elit politik ini tidak bawa perasaan, akhirnya situasi yang aman, damai dan terjalin hubungan yang baik terhadap keduanya, dan kesempatan itu terbuka bagi Pak Prabowo. Akhirnya beliau bisa terpilih menjadi presiden ke-8. Jadi kalau memang ingin membangun peluang terhadap perpolitikan dirinya ataupun partainya, harusnya membuka diri terhadap semua orang, jangan ada permusuhan. Kalaupun pernah dikecewakan, ya harus dilupakan, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Apakah juga sedianya kan kita menantikan ya Bang Fernando ya momen ketika Bu Mega ini bisa bertemu dengan Pak SBY, ini juga sudah lampau sekali, mungkin kita bisa melihatnya apalagi bersamaan akan ada Pak Jokowi di sana. Ini masih mungkin nanti salah satu harapan terbesar yang bisa kita lihat adalah di momen hari ulang tahun ketika pengibaran bendera begitu kan, biasanya para pemimpin negeri ini kan berkumpul untuk sama-sama hadir begitu. Kalaupun nanti mungkin ada momen pertemuan antara Pak Jokowi, Pak SBY dan juga Bu Megawati bersama dengan para pemimpin lainnya, apa yang kemudian juga bisa menjadi salah satu hal yang melegakan, Bang Fernando? Meskipun di balik itu kita tidak tahu, mungkin ada satu dan lain hal yang terjadi, tapi secara pembelajaran politik dan demokrasi bagi publik, ketika para tokoh ini bisa bertemu, hal apa yang mungkin bisa dibaca? Jadi kita harus ingat terhadap niat baiknya Pak Prabowo, bahwa beliau menginginkan adanya rekonsiliasi nasional kan gitu. Jadi selama elit-elit politik ini tidak bisa bersatu, berarti rekonsiliasi itu masih gagal. Jadi kalaupun yang waktu lalu berseberangan secara pilihan politik di Pilpres, mereka bisa bersatu bergabung di dalam koalisi, tetapi kalau elit-elit politiknya masih belum bisa membangun komunikasi yang dengan baik, atau masih saling menghindar satu sama lainnya, itu belum terjadi rekonsiliasi nasional. Jadi ketika nanti di peringatan 17 Agustus kita harapkan semua akan hadir supaya mereka menjadi teladan bagi generasi bangsa, bagi bangsa negara ini. Dan bagaimanapun juga pendidikan politik yang mereka tunjukkan itu akan menjadi pembelajaran untuk semua gitu. Jadi masing-masing bisa menerima hasil demokrasi dengan baik, dan kemudian misalnya Bu Mega gitu ya, harus bisa belajar juga dari Pak Karno yang merupakan orang tua kandung beliau. Bagaimana misalnya adanya perdebatan-perdebatan antara para pendiri bangsa pada saat itu, tetapi Pak Karno masih bisa membangun hubungan yang baik dengan uh, orang-orang yang berseberangan pada saat itu. Ya, ini harus dicontoh gitu. Jadi bagaimanapun juga perbedaan itu bukan menjadikan permusuhan. Pilihan politik itu tidak menjadikan permusuhan, tetapi bagaimana perbedaan itu ataupun sesuatu eh, apa eh, sesuatu yang mengecewakan itu bisa dijadikan untuk kekayaan dalam membangun demokrasi di negara ini. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa perbedaan itu menjadi sesuatu yang harus dianggap musuh, tetapi harus dijadikan kekayaan di dalam berdemokrasi. Bukankah di dalam berdemokrasi memang harus ada perbedaan? Itu karena ketika kita memang partai politik itu memberikan kewenangan pilihan terhadap orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas, ya semua warga negara berhak untuk menentukan pilihannya, termasuk partai politik, dibuka seluas-luasnya bagi negara, bagi siapapun yang ingin membentuknya, terbuka secara luas. Ya, makanya jangan dipaksa seseorang, walaupun sebelumnya memang diusung, dijadikan menjadi wali kota, gubernur, ataupun presiden, dipaksa untuk satu pilihan dengan yang pernah mengusung. Karena
kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang dan ini yang harus dipegang oleh semua elit politik. Jadi jangan sampai dipaksakan. Makanya ketika berani menentukan pilihan, ya harus siap ditinggal ataupun tetap bersama-sama. Karena harus tetap diingatlah bagaimana apa jargon politik itu. Tidak ada sahabat ataupun teman yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Ini yang harus diingat. Jadi kalaupun dibuat atau apa ditinggalkan atau tidak lagi bersama-sama pilihannya, jangan kecewa. Karena memang itulah politik. Yang penting untuk kepentingan bangsa negara ini. Mhm. Artinya meskipun tadi kita juga melihat Mbak Puan secara langsung mengatakan bahwa beliau mewakili Bu Mega yang tidak hadir begitu ya. Ada momen Ya. Mbak Puan juga menghampiri Mas Gibran, kemudian bersalaman juga dengan para mantan petinggi Republik Indonesia. Hadirnya Mbak Puan ini belum cukup mewakili yang Bang Fernando ya. Kalau tidak Bu Mega langsung yang kemudian bisa bertemu dengan para elit ini. Kalau kita lihat yang berseberangan itu kan bukan Mbak Puan, Hmm, tetapi Bu Mega yang betul-betul pernah berseberangan dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Sehingga dibutuhkan sosok yang bersangkutan. Jadi kalaupun kehadiran Bu Puan di dalam forum itu, ya karena beliau kan sebagai ketua DPR, betul. yang mau tidak mau harus hadir. Gitu. Jadi justru Bu Mega harus belajar juga dari Mbak Puan, yang mau membangun komunikasi dengan orang-orang yang dianggap pernah mengecewakan. Misalnya Mas Gibran yang dulu pernah bersama-sama di PDI Perjuangan, tetapi saat ini sudah di luar PDI Perjuangan, tetapi Mbak Puan mau membangun komunikasi dengan Mas Gibran, Pak Jokowi misalnya kan gitu. Jadi eh, jangan jangan inilah jangan takut belajar dari yang muda, termasuk dari anak sendiri. Kalau itu dianggap lebih baik, karena bagaimanapun juga kepentingan negara ini harus di atas segalanya dari kepentingan pribadi. Oke, kepentingan negara harus dia lebih di atas segalanya dari kepentingan pribadi ataupun rasa kecewa pribadi begitu ya, Bang Fernando ya, karena tujuannya adalah untuk kepentingan negeri ini. Terakhir dari saya, Bang Fernando, tadi Bang Fernando sempat menyebutkan PR-PR besar dari Pak Prabowo begitu ya, untuk kemudian tidak hanya lip service, namun juga benar-benar ada pembuktian nyata. Mungkin di rentan nanti 3-4 tahun ke depan masa pemerintahan Pak Prabowo, kalau Bang Fernando sendiri, PR yang mungkin juga harus dibenahi oleh Pak Prabowo, kemudian harapan besar dari Bang Fernando sendiri untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini akan seperti apa kira-kira Bang? Ya, pertama ya terkait dengan apa yang pernah dijanjikan, gitu kan. Kalau kita lihat kan ada 16 janji, 16 poin itu poin besar yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Termasuk tadi sudah singgung tentang bagaimana eh, subsidi pupuk terhadap para petani yang itu betul-betul bisa sampai kepada masyarakat. Terus kemudian bagaimana kita bisa menjadi apa negara yang betul-betul surplus terhadap pangan sehingga kita bisa melakukan impor ini harus betul-betul bisa diwujudkan. Terus kemudian misalnya bagaimana terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, apa kira-kira yang dilakukan untuk bisa percepatan ini? Makanya ini harus dipikirkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi jangan sampai dari 16 janji itu hanya sebagian kecil yang bisa direalisasikan. Misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, terus kemudian subsidi pupuk dan uh, cek kesehatan gratis. Jadi jangan hanya itu, tetapi harus bisa sebagian besar itu diwujudkan oleh pemerintahan Pak Prabowo selama 4 tahun ke depan. Karena bagaimanapun juga masyarakat akan bisa menilai kegagalan ataupun keberhasilan pemerintahan ini terkait dengan apa yang sudah dijanjikan. Jadi bukan apa yang eh, dilakukan terkait dengan meneruskan pemerintahan yang lalu, tetapi apa perwujudan yang pernah dijanjikan dari 16 itu. Jadi sebagian besar paling tidak harus bisa di atas eh, 10 10 poin yang pernah dijanjikan itu bisa diwujudkan supaya dianggap bisa berhasil kalaupun Pak Prabowo akan mencalonkan lagi sebagai presiden di 2029 yang akan datang. Jadi inilah yang menjadi harapan-harapan masyarakat supaya apa? Masyarakat jangan sampai lebih kecewa lagi terhadap pemerintah-pemerintahan kita. Sebagaimana misalnya terkait dengan subsidi listrik ataupun subsidi-subsidi lainnya, ini kan harus menjadi
target oleh pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa diwujudkan. Jadi supaya bisa terwujud jangan juga sampai membebani masyarakat kita, misalnya dengan menaikkan pajak ataupun memajakin yang lain-lainnya sehingga bisa itu diwujudkan. Tetapi pemerintahan itu harus bisa kreatif dalam menciptakan sumber pendapatan untuk mewujudkan apa yang pernah dijanjikan. Apalagi itu terkait dengan kepentingan masyarakat supaya masyarakat itu bisa terpuaskan. Misalnya terkait dengan subsidi rumah yang layak huni. Ini kan memang betul-betul kebutuhan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat harus bisa segera diwujudkan. Tentang lapangan kerja ini juga yang dinantikan terus oleh masyarakat. Jadi inilah menjadi tugas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran dan seluruh tim kerjanya supaya bagaimana mereka bisa menepati janji-janji yang selama ini sudah dinantikan oleh masyarakat. Dan sampai saat ini dan sampai ke depan tentu masyarakat akan terus menantikan terkait dengan janji-janji yang pernah disampaikan sampai seberapa jauh dan seberapa besar yang bisa diwujudkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, baik. Bagaimana kemudian tidak hanya melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya, tapi berhasil untuk menjalankan janji-janji politik yang di awal ketika Pilpres ini diberikan, begitu ya. Karena ini juga bisa menjadi bekal ya, Bang Fernando ya, untuk 2029 nanti kalau nantinya Pak Prabowo ini akan maju kembali menjadi calon presiden untuk Karena periode belum apa-apa kan sudah beberapa partai itu kan. Betul, betul sekali. Baru jalan 1 tahun saja sudah ada banyak partai yang mengatakan akan mengusung Pak Prabowo ya. Jadi ini ketika bisa memenuhi semua janji politik, ketika pencapresan kita juga berharap agar nanti 2029 menjadi jalan lah untuk Pak Prabowo untuk kemudian maju lagi menjadi calon presiden seperti itu. Bang Fernando luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi Terima bersama kasih. dengan saya dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Bang Fernando, selamat sore, selamat beraktivitas Terima kasih, kembali, Bang Mbak Nila. Fernando. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas juga. Ya, demikian Tribuners obrolan saya dalam Tribun News on Focus kali ini bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia. Ada Bang Fernando Emas. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber dan tema-tema lain hanya dalam program Tribun News on Focus. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.